Apriani Wulandari. Nomor urut 100 Mbak Apriani Wulandari. Kepada Bapak Ahmad Yani, dipersilakan untuk memberikan hadiah. Kepada seluruh anggota yang sudah mendapatkan hadiah, untuk yang lainnya bersabar menunggu nanti. Acara kita lanjutkan kembali. Hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya musyawarah rapat anggota tahunan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Sampurna tutup buku tahun 2023 yang akan dipimpin oleh Ibu Eni Widayanti SPD MSI. Kepada Ibu Eni Widayanti SPD MSI kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu dari Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen, yang kami hormati pimpinan cabang Muhammadiyah Suwon serta pengurus Koperasi Sang Pencerah Suwon dan seluruh anggota Koperasi Sang Pencerah Suwon. Hadirin peserta rapat anggota tahunan yang kami hormati, untuk koordinat kami ikut yang depan. Sebelumnya perkenalkan saya sebagai Ketua Sidang pada acara rapat anggota tahunan KSPPS Koperasi Sang Pencerah Suwon. Nama saya Eni Widayanti, didaulat oleh anggota untuk menjadi Ketua Sidang pada rapat anggota tahunan kali ini. Untuk sekretaris pada sidang rapat anggota tahunan ini adalah Mbak Ayu. Untuk yang pertama, agar nanti rapatnya kita singkat jelas, peserta rapat bisa membuka file yang telah dikirim oleh pengurus mengenai tata tertib. Tapi sebelumnya kita pengesahan dulu untuk sidang rapat anggota tahunan. Untuk peserta sidang rapat anggota tahunan yang hadir pada hari ini berjumlah 118 anggota, terdiri dari laki-laki 35, perempuan 83, sehingga sudah memenuhi quorum dan sudah sah untuk acara rapat anggota tahun ini dibuka. Setuju deh? Baik, untuk sidang rapat anggota tahunan dibuka. Selanjutnya pembacaan dan pengesahan tata tertib rapat anggota tahunan. Untuk para anggota bisa membuka file yang sudah dikirim, dan yang sudah menerima buku bisa membuka pada halaman 8. Sampun nggih? Oke. Mohon izin, apakah ini akan saya bacakan satu-satu? Atau peserta atau anggota sidang hanya membaca melalui file yang sudah dikirim oleh pengurus?
Lanjut. Ya. Untuk tata tertib rapat anggota tahunan Rat Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Sang Pencerah Suweng tutup buku tahun 2023 dari pasal 1 sampai pasal 7 disetujui ya? Ya, sudah dibaca ya? Ya, baik. Karena sudah disepakati, maka untuk tata tertib rapat anggota tahunan Rat Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Sang Pencerah Suweng tutup buku tahun 2023 disahkan. Ketua Haji Purwanto, Sekretaris Hajan Preti Hidayati Esos, dan Bendahara Haji Subondo AMD PAD. Selanjutnya, penyampaian laporan perkembangan atas pelaksanaan rencana bisnis koperasi selama tahun 2023 yang akan disampaikan oleh pengurus. Kepada yang bertugas dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada seluruh peserta rapat anggota tahunan KSPPS Sang Pencerah Suweng periode tutup buku tahun 2023. Berikut ini akan kami sampaikan laporan pertanggungjawaban pengurus KSPPS Sang Pencerah Suweng periode berjalan sampai dengan 31 Desember 2023. Untuk seluruh peserta rapat, monggo bisa membuka file yang telah dikirimkan kepada manajemen semua, yaitu di halaman 10, mulai halaman 10. Bapak Ibu yang kami hormati, mungkin akan saya bacakan secara singkat dan cepat atau pelan. Mohon untuk bisa disimak bersama-sama. Langsung saja mungkin untuk yang pertama di keorganisasian, yang pertama keanggotaan, sampai dengan tanggal 31 Desember tahun 2023 jumlah anggota dan calon anggota KSPPS Sang Pencerah Suweng terdiri dari anggota sebanyak 713 orang, calon anggota 127 orang, sehingga total 840 orang. Kemudian untuk susunan pengurus, ketua saya sendiri, kemudian sekretaris Ibu Haja Preti Hidayati SOSI, bendahara Haji Subondo AMD Radiologi. Kemudian untuk pengawas manajemen, ketua Ibu Haja Suciati, dan anggota Bapak Muhammad Yani SOS. Dewan Syariah, pengawas syariah, ketua Bapak Kadiono Sarjana Syariah, Bapak Irfani SAD MSI, dan Bapak Mahmudo SPDI. Pengelola administrasi Bapak Ali Wahyudi AMD, Customer Service Ibu Dwi Karni Rahmawati SHI, Teller Puput Pratiwi SM, Marketing Bapak Heru Mulyanto, Office Girl Ibu Muni Anjar Sari. Selama tahun 2023 terdapat 2 pengelola yang mengundurkan diri dari KSPPS Sang Pencerah Suweng, yaitu yang pertama Ibu Widu Sumaningsih bagian Office Girl mengundurkan diri pada bulan Juni 2023. Kedua, Saudara Hari Satrio SIP mengundurkan diri pada tanggal 4 Oktober 2023, mengundurkan diri dari jabatan sebagai Direktur KSPPS Sang Pencerah Suweng. Selanjutnya untuk perkembangan bidang usaha, yang pertama kas manajemen,
Saldo kas selalu dihitung setiap akhir hari melalui cash opnam. Penyesuaian jurnal transaksi harus kas maupun melalui jurnal harian. Adapun saldo kas dan bank per tanggal 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut. Kas dan bank atau koperasi sebesar 599.993.995,69 rupiah. Simpanan berjangka sebesar 15 juta rupiah, sehingga total 643.995,69 rupiah. Pendapatan selama tahun berjalan sampai tanggal 31 Desember 2023, SPP Sampai Solo berhasil membuka pendapatan kotor atau bruto sebesar 589.361,47 rupiah. Dengan perincian pendapatan dari jual beli atau murabahah sebesar 42.369.116 rupiah. Pendapatan bagi hasil mudharabah 0. Pendapatan bagi hasil kon dan rahan 59.256.483 rupiah. Pendapatan sewa 475.583.492 rupiah. Bagi hasil dari koperasi atau bank sebesar 2.587.372,99 rupiah. Pendapatan operasional lainnya sebesar 7.082.263 rupiah. Pendapatan non operasional sebesar 350.400,48 rupiah, sehingga total 587.249.361,47 rupiah. Beban-beban atau biaya selama tahun berjalan sampai dengan tanggal 31 Desember 2023, SPP Samudra Solo telah membuka beban biaya sebesar 539.909,86 rupiah. Dengan perincian penyisian aktiva produktif 30 juta, beban penyisian aset tetap 15.143.621 rupiah, beban administrasi dan umum 31.728.472 rupiah, biaya tenaga kerja 147.795.999 rupiah, biaya peroperasian 118.961.546 rupiah, biaya pemeliharaan dan perbaikan sebesar 4.134.186 rupiah, beban bagi hasil pihak ketiga 83.404.463,17 rupiah, beban non operasi 0, PPh final 2.379.727 rupiah, sehingga total 539.189.996 rupiah. Selanjutnya biaya piutang atau penyaluran dana sampai dengan 31 Desember 2023, SPP Sampai Solo telah menyalurkan dana kepada anggota sebesar 3.935.435.833 rupiah. Dengan perincian untuk pembiayaan murabahah sebesar 212.832.125 rupiah, pembiayaan mudharabah 0, pembiayaan kon 414.500.228 rupiah, pembiayaan ijarah multi jasa sebesar 3.048.103.480 rupiah, sehingga total 3.995.435.833 rupiah. Selanjutnya ekuitas selama tahun berjalan sampai dengan 31 Desember 2023,
SPPS Sampecera Solo mencatatkan jumlah permodalan sebesar 1.154.434.072,46 rupiah. Terdiri dari simpanan pokok 8.400.000 rupiah, simpanan wajib 937.950.000 rupiah, simpanan wajib khusus 119.325.469 rupiah, cadangan umum 34.659.151,84 rupiah, SHU tahun berjalan sebesar 54.551,62 rupiah, sehingga total 1.434.434.072,46 rupiah. Selanjutnya dana anggota atau funding. Dana anggota yang berhasil KSPPS Sampecera himpun selama periode berjalan sampai 31 Desember 2023 adalah sebesar 3.162.323.446 rupiah. Dengan perincian simpanan wadiah sebesar 32.853.764 rupiah, tabungan Siberka 2.154.371.210 rupiah, tabungan Sifitri 274.141.659 rupiah, tabungan Sidula 122.481.872 rupiah, tabungan Simabur 82.748.682 rupiah, tabungan Sivitar 162.726.259 rupiah. Simpanan berjangka sebesar 333 juta rupiah, sehingga total 3.163.323.446 rupiah. Selanjutnya aset. Total aset SPPS Sampecera Solo selama periode berjalan sampai 31 Desember 2023 adalah sebesar 4.616.467,08 rupiah. Kemudian selanjutnya laporan pencapaian program kerja tahun 2023. Berikut ini kami sampaikan capaian program kerja selama tahun berjalan 2023 sampai dengan 31 Desember 2023. Yang pertama, target bidang dana dan operasional usaha. Nilai aset 5.400.000.000 rupiah, tercapai 4.461.016.467,08 atau 86,50% dari target 2023. Sisa hasil usaha neto tahun 2023 ditargetkan 54 juta, tercapai 54.090.433,62 rupiah atau 100,11% dari target tahun 2023. Target capaian simpanan dan tabungan sebesar 4.150 juta, tercapai 3.162.323.446 rupiah. Saya ulangi, 3.162.323.446 rupiah atau sebesar 77,21%. Target modal tahun 2023 sebesar 1.250 juta, tercapai 1.174.620,84 atau sebesar 88,03%. Target outstanding pembiayaan tahun 2023 sebesar 4.320
juta tercapai 3.775.435.833 atau sebesar 92,02%. Yang selanjutnya, mengoptimalkan penarikan simpanan wajib anggota. Ini sebenarnya sudah terlaksana tapi belum 100%. Jadi kita berusaha untuk mengoptimalkan pemasukan dari penarikan simpanan wajib. Kadang-kadang anggota kalau tidak diingatkan itu tidak setor simpanan wajib. Kita tingkatkan untuk penarikan simpanan wajib dan sudah berjalan, namun memang belum 100%. Kemudian yang kedelapan, meningkatkan partisipatif anggota dalam memanfaatkan produk simpanan sukarela tabungan berjangka, yaitu berupa tabungan Idul Fitri atau Sifitri, Idul Adha atau Sibulan, dan juga tabungan pendidikan atau Sipitar, maupun simpanan berjangka yang lain ataupun deposito. Ini sudah terlaksana dan alhamdulillah tadi bisa dilihat untuk simpanan yang merupakan produk baru dari kami, yaitu tabungan pendidikan atau Sipitar, itu sudah mencatatkan simpanan jumlah yang sudah cukup signifikan sehingga bisa memberikan peranan yang cukup bagus untuk operasi kita. Kemudian yang selanjutnya, melakukan kerjasama dengan pihak ketiga untuk penyelesaian pembiayaan yang bermasalah. Ini di sini disampaikan belum terlaksana karena untuk selama ini jika ada pembiayaan yang bermasalah, alhamdulillah masih bisa kita solusikan bersama antara koperasi dengan para anggota. Kemudian yang terakhir, memaksimalkan promosi ke rumah sakit PKU Muhammadiyah Subang, alhamdulillah sudah terlaksana. Kemudian untuk program kerja bidang pengadaan dan perbaikan sarpras, untuk yang pertama pengadaan AC sudah terlaksana, pengadaan kursi kantor juga sudah terlaksana, pembaruan aplikasi keuangan koperasi ini belum. Kemudian pengadaan CCTV sudah, namun belum berfungsi karena ada kerusakan. Kemudian pengurusan balik nama sertifikat tanah dan IMB yang alhamdulillah sudah terlaksana. Perbaikan dan peremajaan tampilan gedung dan alhamdulillah sudah terlaksana dan sedang terlaksana. Peningkatan kompetensi pengurus dan pengelola. Program kerja menyelenggarakan pendidikan koperasian bagi pengurus, pengelola dan anggota belum terlaksana. Peningkatan kompetensi pengurus, pengawas dan pengelola melalui pelatihan yang diadakan oleh dinas koperasi maupun lembaga lain belum terlaksana. Ini saya kira untuk poin 2 ini karena peraturan yang terbaru nanti harus kita programkan betul di tahun 2024 agar pengurus koperasi kita mengikuti ujian kompetensi agar betul-betul kompeten di dalam mengelola koperasi kita. Kemudian yang ketiga juga sertifikasi kompetensi pengelola, sama dengan tadi poin kedua ini belum terlaksana dan akan kita jadikan poin yang penting untuk kita laksanakan di tahun 2024. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu tadi penyampaian perkembangan operasi SPPS Samudera Subang. Kemudian sedikit kita lanjutkan terkait dengan program kerja SPPS Samudera Subang. Monggo bisa dibuka di halaman 17 dan mungkin langsung ke 18 nih, halaman 18. Rencana kerja target bidang dana dan operasional usaha
Untuk program kerja tahun 2024 ini nilai aset kita targetkan sebesar 5.400.000.000 rupiah. Rencana kerja nilai aset dapat tercapai secara tidak langsung apabila target modal maupun tabungan dan simpanan dapat tercapai. Dan untuk sisa hasil usaha di tahun 2024 neto kita target sebesar 54 juta rupiah. Untuk mencapai target sisa hasil usaha neto sebesar 54 juta rupiah, koperasi perlu meningkatkan pendapatan dan menekan biaya operasional. Untuk meningkatkan pendapatan yang kita rencanakan dengan meningkatkan jumlah pembiayaan, meningkatkan suku bunga pembiayaan, dan meningkatkan pendapatan dari kegiatan lain seperti jasa simpanan, administrasi, dan juga jasa yang lain. Penghematan biaya operasional bisa kita lakukan untuk menekan atau untuk melakukan efisiensi biaya. Kemudian target capaian simpanan tabungan sebesar 4.050.000.000 rupiah. Ini dapat kita capai dengan meningkatkan simpanan sukarela, tabungan berencana maupun simpanan berjangka anggota dengan melakukan promosi dan edukasi tentang berbagai produk simpanan sukarela, tabungan berencana maupun simpanan berjangka yang ditawarkan. Selain itu juga perlu menggunakan produk simpanan yang sesuai dengan kebutuhan dan minat anggota. Untuk yang terbaru ini kita sudah mulai mensosialisasikan untuk simpanan pendidikan, yaitu simpanan Sipitar. Monggo bagi anggota yang mungkin belum mempunyai tabungan Sipitar, monggo, apalagi yang memiliki putra putri usia sekolah, agar tentunya kita bisa mendapatkan manfaat ketika putra putri kita memerlukan biaya untuk masuk ke suatu lembaga pendidikan ataupun sekolah. Dengan kita menabung di SPP Samudera melalui tabungan Sipitar, diharapkan itu bisa membantu meringankan ketika kita membutuhkan biaya untuk pendidikan anak-anak kita. Kemudian juga untuk simpanan berjangka yang lain, mungkin yang ingin menyimpan dalam bentuk deposito, monggo silakan untuk bisa hadir ke SPP Samudera. Kemudian selanjutnya target modal tahun 2024 sebesar 1.350.000.000 rupiah. Operasi dapat meningkatkan setoran modal dari anggota dengan melakukan sosialisasi dan edukasi tentang pentingnya setoran modal. Selain itu juga perlu memberikan insentif kepada anggota yang menyetor modal. Selanjutnya target pembiayaan atau outstanding tahun 2024 sebesar 4.300.000.000 rupiah. Untuk meningkatkan pembiayaan, koperasi dapat melakukan strategi dan program kerja sebagai berikut, yaitu melakukan analisis kelayakan usaha calon debitur secara lebih cermat, mengembangkan produk pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan anggota, melakukan promosi dan edukasi tentang produk pembiayaan kepada anggota. Selanjutnya mengoptimalkan penarikan simpanan wajib anggota dengan cara melakukan sosialisasi dan edukasi tentang pentingnya simpanan wajib kepada anggota melalui berbagai media seperti pertemuan anggota, sosialisasi melalui media sosial, memberikan pemahaman tentang manfaat simpanan wajib bagi anggota baik dari segi ekonomi maupun sosial. Selanjutnya, meningkatkan partisipatif anggota dalam memanfaatkan produk simpanan sukarela, tabungan berjangka, tabungan Idul Fitri, Idul Adha, pendidikan, Sipitar maupun simpanan berjangka atau deposito. Strategi ini dilakukan dengan meningkatkan promosi dan edukasi pada anggota tentang berbagai produk simpanan yang ditawarkan oleh koperasi. Selain itu juga dilakukan pengembangan produk simpanan yang sesuai dengan kebutuhan dan minat anggota. Monggo nanti kalau anggota mungkin punya
ide atau gagasan terkait simpanan apa yang akan perlu diadakan sebagai salah satu produk di koperasi kita, monggo nanti bisa disampaikan dalam acara rapat ini. Yang terakhir, melakukan kerjasama dengan pihak ketiga untuk menyelesaikan masalah pembiayaan atau pembiayaan yang bermasalah. Strategi ini dilakukan untuk mengurangi risiko kredit macet. Kerjasama dengan pihak ketiga dapat dilakukan dalam bentuk anjak piutang, asuransi syariah atas pinjaman atau penagihan utang. Seperti saya sampaikan tadi bahwa untuk permasalahan yang berkaitan dengan pembiayaan anggota selama ini masih bisa kita lakukan dengan langkah-langkah persuasif pendekatan oleh koperasi kepada anggota yang bersangkutan. Kemudian yang selanjutnya untuk perbaikan pengadaan dan perbaikan Sapras, ini sama dengan tadi yang di 2023. Pembaruan aplikasi keuangan koperasi nanti selalu kita masukkan dalam program, karena memang walaupun mungkin belum akan kita eksekusi dalam waktu dekat, ya tentunya dengan pertimbangan berbagai macam hal, tapi kita ke depan mempunyai rencana untuk memperbarui aplikasi keuangan yang kita gunakan, tentunya agar semakin lebih bisa mengakomodir dari kepentingan koperasi dan juga anggota koperasi itu sendiri, kaitannya dengan semakin majunya perkembangan dunia digital. Ya, sementara ini kita masih lokal, aplikasi yang kita gunakan hanya bisa digunakan di tempat, belum terhubung dengan jaringan ataupun internet. Tapi untuk melangkah ke sana, insya Allah kita akan terus agendakan itu, walaupun mungkin dalam waktu dekat ini belum bisa kita laksanakan. Kemudian pengadaan CCTV hanya perlu untuk perbaikan saja. Kemudian pengadaan komputer tentunya nanti satu jalan dengan pembaruan aplikasi keuangan yang akan kita laksanakan. Pengadaan printer scanner ini sudah sayangnya Mas Adi, sudah ada scanner. Selanjutnya yang terakhir, peningkatan kompetensi sama dengan tadi yang kita agendakan di 2023, yaitu menyelenggarakan pendidikan perkoperasian bagi pengurus, pengelola dan anggota. Peningkatan kompetensi pengurus, pengawas dan pengelola melalui pelatihan yang diadakan oleh dinas koperasi maupun lembaga lain yang terkait. Dan yang ketiga, sertifikasi kompetensi pengelola. Baik Bapak Ibu peserta rapat yang kami muliakan, demikian laporan perkembangan dari koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah Sejahtera kita. Nanti juga dilengkapi dengan target-target yang kita canangkan untuk tahun 2024. Kami selaku pengurus menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pengelola dan juga anggota yang telah bersama-sama bahu-membahu untuk mendukung perkembangan koperasi kita sehingga bisa mencapai pada titik yang sekarang ini. Kami juga membuka masukan dan saran pada seluruh anggota, tentunya syarat-syarat yang membangun untuk lebih mengembangkan koperasi kita yang tercinta ini. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan, dan kekurangan kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ketua Koperasi, Bapak Haji Purwanto. Selanjutnya